Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ariana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Moga-moga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Moga-moga mbak semuanya dipermudah segala urusan nih sampean mbak ketika bekerja di negara Hong Kong, ketika sampean iki memiliki majikan yang kurang baik. Semoga majikannya sampean yang tadinya kurang baik tambah baik, sayang sama sampean, kemudian sampean sukses selalu neng perantauan. Moga-moga sampean juga kelak nanti ketemu sama keluarga tanpa kekurangan apapun, tanpa halangan apapun, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak, kali ini kita bakal membahas sebuah informasi sekaligus ini ada sebuah kasus. Jadi iki banyak pembahasannya mbak, jadi silakan disimak ki sampai akhir karena pembahasan semuanya ki penting banget, dan ini adalah informasi dan pembahasan kasus. Kawan-kawan, kita mulai informasi. Jadi kemarin channel ini udah membahas sebuah informasi dari Badan Kesehatan Negara Hong Kong yang konon katanya ini ada flu yang menyerang di beberapa negara kan, dan kemudian pemberlakuan ini nggak wajib sebenarnya, cuman pemerintah Hong Kong kui mendeteksi memakai alat dari jarak jauh cek suhu tubuh yang masuk ke negara Hong Kong, dan tanggal 3 berarti hari Jumat ya, iki ada profesor departemen penyakit yang dimana dia ini memiliki sebuah university di negara Hong Kong. Nah beliau iki kemungkinan kata beliau bahwa bakal ada wabah flu yang bakal datang sekitaran awal tahun dan juga sekitaran Imlek. Jadi flu ini mungkin flu biasa ataupun flu ganas, nggak tahu. Intinya jadi ketika beliau ini melakukan press release, hasil ada beberapa daerah yang dimana iki memperlakukan tadinya wajib untuk cek suhu tubuh ketika orang asing memasuki wilayah tersebut, yaitu di daerah Tai Po, tepatnya di Will On Garden kan kawan. Tai Po di Sun Quan O, yaitu Will On Garden. Jadi kayak guru yang mau ngelesi anak majikan Anda, kemudian yang mau antar makanan, antar barang, ini semuanya dicek suhu tubuhnya kan kawan, gara-gara informasi dari profesor tadi. Dan kemudian karena setiap orang masuk itu harus dicek, alhasil mereka itu protes kan kawan kepada kepala building. Karena diprotes banyak orang, alhasil aturan itu tidak diwajibkan kembali. Nah yang saya tanyakan kepada kawan-kawan, ada nggak sih kawan-kawan ini di buildingnya sekarang wanti-wanti harus cek suhu tubuh yang masuk, harus ini itu tuh semacam COVID-19? Silahkan komenkan kawan. Oke, kita lanjut ke informasi pembahasan kasus. Jadi kemarin iki beredar ada Mbak Indo yang pingsan ketika dia iki jalan-jalan sama Mbak E. Nah Mbak Iki pingsan kemudian sampai tiduran di lantai. Nah di dekatnya tempat duduk dekat Mbak E pingsan kui ada tas. Apakah Mbak E kui sedang libur kemudian membawa Mbak E jalan-jalan ke taman, kemudian karena waktu iki kondisi tubuh Mbak E kurang fit, atau mungkin cuacanya dingin membuat Mbak Iki pingsan, atau memang Mbak Iki belum makan, atau Mbak Iki kelelahan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kawan-kawan kuwi luwih hati-hati lagi, khususnya bagi anak yang baru bekerja di negara Hong Kong. Ketika kawan-kawan iki di musim dingin kemudian kelelahan, iki bisa membuat Anda pingsan di tempat kerja majikan. Bahkan ketika Anda di luar pun Anda bisa pingsan ketika Anda libur, kondisi cuaca dingin, kemudian Anda memakai pakaian yang kurang atau nggak cukup, nggak hangat, kemudian sampai duduk-duduk di lantai yang dimana kui cuman beralaskan plastik
Alhasil sampean masuk angin. Jadi itu kenapa kalau musim dingin usahakan beli kerdus, Mbak. Harganya cuma $5, tapi membuat sampean lebih hangat. Jangan sampai Anda beralaskan plastik ketika musim dingin, takutnya sampean masuk angin seperti Mbak E ini semaput di luar. Karena dia semaput nggak bangun-bangun, akhirnya ada warga sana iki yang membantu telepon ambulan. Semoga mbaknya cepat sembuh, semoga mbaknya bisa bekerja seperti biasa nih. Untuk adik-adik baru, mbak-mbak semuanya tolong hati-hati. Jadi kejadian seperti ini kan sering terjadi kan, anak baru bekerja disetreng habis-habisan, tidurnya kurang, makannya kurang, alhasil dia pingsan. Bahkan kasus kemarin yang kita bahas iki 2 minggu Mbak, 2 minggu dia kerja di negara Hong Kong, dia pingsan berkali-kali karena dia kecapean kerja. Kemudian Mbak Kui sering memanggil dia tanpa tahu waktu. Jadi Mbak Eki tidur jam 2, jam 3, jam 4 pagi niki majikan Mbak Eki memanggil Mbak E, dan Mbak Eki harus siap sedia ketika Mbak Eki memanggil. Padahal Mbak Eki isi sehat kan kawan. Emang dasarnya Mbak Eki sengojo banget ngetereng habis-habisan Mbak E ini. Jadi itu kenapa kita bahas agar kawan-kawan mbak-mbak semuanya ada di semuanya lebih berhati-hati. Nah, kasus terbaru, jadi kasus ini tanggal 3 hari Jumat kemarin. Jadi ada kasus meninggalnya Mbak PL yang umurnya 58 tahun di daerah Taipo. Iki tempatnya agak terpencil pedesaan kan kawan, atau ini. Nah, Mbak ini semaput di kamarnya dia, majikan iki memanggil Mbak E, tapi Mbak E kui tidak membuka pintu, Mbak E tidak menyahut. Hasil majikan iki memasuki kamar Mbak E dan melihat Mbak E iki sudah tergeletak. Dan kemudian majikan iki memanggil ambulan, Mbak E dibawa ke rumah sakit. Tetapi nyawanya tidak tertolong kan kawan, karena dia udah meninggal duluan. Nah, apakah ini juga ada sangkut pautnya karena musim dingin di daerah pedesaan? Taipo kan dingin, daerah pedesaan kui lebih dingin 2 kali daripada di daerah kawan-kawan yang lain. Contoh di daerah yang ramai ataupun di daerah atas. Jadi iki yang membuat Mbak E mungkin sampai pingsan, kemudian sampai meninggal dunia. Jadi hati-hati kan kawan. Oke, kita bahas kasus selanjutnya. Jadi ada Mbak PL, iki umure 42 tahun kan kawan. Mbak iki disidang tanggal 3 Januari 2025. Jadi kemarin kan kawan sidangnya. Nah, Mbak Eki disidang di pengadilan Kundong. Kemudian Mbak E mengaku kalau dia ki mencuri uang $140 Hong Kong. Ingat kan kawan, Mbak Eki mencuri uang $140 Hong Kong milik dadainya. Nah, karena dadainya iki mengetahui kalau Mbak E mencuri uang 140 dari CCTV, alhasil majikan iki melaporkan Mbak E ke kantor polisi. Dan kejadian ini sebenarnya tanggal 29 November 2024. Kemudian dilaporkan, Mbak E mendekam ke penjara, dan kemudian sidangnya yang terakhir adalah tanggal 3 Januari 2025 iki menghasilkan keputusan kalau Mbak E iki dipenjara selama 14 hari kan kawan, dan kemudian harus mengembalikan uang yang dicuri, yaitu $140 Hong Kong. Jadi dia mencuri sekecil itu, dia pun harus mengembalikan uang curiannya. Apa Mbak E nggak rugi? Rugi, dia udah diputus kontrak oleh majikannya, kemudian dia tidak mendapatkan hak-haknya kecuali tiket, kemudian dia ini di blacklist dari negara Hong Kong kan kawan. Dan iki kan nggak sebanding dengan apa yang kamu curi. Kamu nyurinya cuman 140 nih, tapi kamu nggak bisa kembali lagi bekerja ke negara Hong Kong. Karena ketika
ada PRT yang melakukan pencurian di tempat majikan, berarti polisi atau majikan kui menganggap kasus pencurian walaupun cuma $5 itu adalah sesuatu hal yang sangat fatal. Bahkan polisi sendiri mengatakan bahwa ketika mencuri di tempat majikan walaupun cuma $5 kui sebuah kesalahan yang fatal, dan iki ibaratnya Anda diambil oleh majikan Anda, dipercaya untuk menjaga seisi rumah, tapi Anda melakukan pencurian. Jadi Anda kui telah menodai kepercayaan majikan dan melanggar pasal 9 Undang-Undang Pencurian yang menetapkan hukuman maksimal 10 tahun penjara jika kasusnya serius. Tapi karena kasus Mbak Eki cuma 140, maka cuma dipenjara selama 14 hari kan kawan. Semoga dengan adanya pembahasan iki bermanfaat. Sekali lagi buat mbak-mbak semuanya yang apabila kepepet banget nih, kepepet karena mungkin memiliki hutang bank, atau mungkin Anda memiliki hutang ke rentenir, kemudian hutang ke temen, dan kemudian Anda kui gajinya setiap bulan niki habis nggak tersisa karena kepepet, alhasil sampai mencuri uang milik majikan Anda. Jangan ya Mbak, please. Karena ketika Anda ketahuan, kita kan nggak ngerti nih apesnya sampean kapan. Kalau sampean udah apes, akhirnya ketahuan, kemudian sampean dituntut oleh majikan Anda, kemudian sampean mendekam ke penjara, kemudian orang rumah kuwi dikejar-kejar bank yang telah Anda pinjemin tadi. Apa enggak kasihan? Anda sudah menyengsarakan diri Anda sendiri, kemudian Anda juga menyengsarakan orang rumah. Jadi sekali lagi penting sekali buat mbak-mbak semuanya untuk tidak melakukan pencurian uang di tempat majikan. Tolong, jadi penting yang namanya kui nabung Mbak. Tolong lek sampean utang bank, sampean juga harus tahu gaji sampean berapa. Jangan sampai utang bank melebihi dari gaji Anda. Karena kalau sampai melebihi dari gaji Anda, sengsara sekali. Anda mau kerja apa untuk menutup bank Anda? Mau kerja part time setiap minggu atau jualan Mbak? Apa sampean nggak kasihan sama diri sampean sendiri? Jadi tolong sekali lagi buat mbak-mbak semuanya yang saat ini masih bekerja di negara Hong Kong, hati-hati. Tolong jangan terlalu percaya sama siapapun ketika itu menyangkut tentang uang gaji Anda. Please, sampean bakal nyesel sekali ketika sampean kui udah pulang ke kampung halaman kemudian tidak membawa gaji Anda yang banyak, ataupun Anda nggak punya gaji turahan lah. Ketika Anda kui bekerja di negara Hong Kong, gajinya 8 juta sampai 10 juta. Jangan sampai Mbak ya. Semoga bermanfaat dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu buat Mbak semuanya.